Masing-masing dari kedua pandangan ini memiliki fakta di lapangan. Jadi dia tahu malakasana umurna di luar persoalan takdir Tuhan, memang dia tahu yang ayapan ini dia kesehatannya. Rajin dia di lima namun dulu uai canteng umpamanya lalang sampai suhu. Tetapi ada juga fakta lain mengatakan banyak orang yang merokok sambaran dondalo teratur hidup. Kau pusang lu tuh masih mati sinalam. Itu ya. Jadi yang menarik ini pandangan kedua tadi, bahwa ada catatan di situ soal kerinduan ruh ini kepada Tuhan. Jadi menurut pandangan sebelah ini, bahwa manusia ini akan melalui banyak sekali alam sampai menuju kepada Tuhan. Jadi bukan hanya dibagi secara garis besar alam rahim, alam dunia, alam barzakh, kiamat, tetapi sesudah kematian ini masih ada lagi alam-alam selanjutnya yang tidak diperinci apa namanya. Akan banyak sekali kematian-kematian yang akan dihadapi oleh manusia sampai dia ketemu dengan yang namanya Allahu Rabbi. Karena Allah tidak ingin, jadi sejak manusia dilahirkan itu kita sudah mulai sudah mulai penyucian. Misal saya hukum Allah Ta'ala memulai itu pianan dipacin itu hukum Allah Ta'ala dia. Karena Allah sangat ingin kita kembali dalam keadaan suci dan termaafkan. Tandaan itu di saya hukum Allah Ta'ala. Mana ibawa law teologi pemawita diolog, ya kan oleh Yonasan itu Nurul Muhammad. Jadi tidak ada satupun makhluk yang dicipta oleh Tuhan memang sengaja untuk dinerakakan. Proses pilihan manusia yang membuat dia masuk neraka. Nah, menyangkut soal kematian itu sendiri, berbagai macam penyaksian kita selama hidup ini dia masih bisul, dia sama romo, dia apa. Nah, ada juga ulama mengatakan itu dipicu oleh sejauh mana manusia ini kecintaannya pada dunia yang dia tempati. Jadi semakin cinta manusia kepada dunia itu semakin susah itu ruh keluar. Masih bisul. Mengapa jatuh cinta ini Leo? Jatuh cintai ini Leo apa-apa. Dari Nawai Sayyidina Ali dia tuh tahu dini lino hiro nyawanau makubur hiro diturunna. Ada manusia yang tubuhnya itu menjadi kuburan dari ruhnya. Manusia jenis manusia macam apa ini? Manusia yang ruhnya itu ikut mencicipi kenikmatan duniawi. Jadi micoi mande mapinyamani nyaman dan nyawa. Nah, bagaimana contohnya itu? Nawan yang berutak, ya lo mau mande pambeo sekedar apa yang dibutuhkan oleh tubuhmu. Pada ton itu malah anda mande, mengapa ya mau orang tahu, lalu dia, jadi mesti mande tahu. Tetapi makanan itu bukan selera yang diurus, tetapi kebutuhan nabi. Dia mau nalami pona Rasulullah, anda pawasu sorong atau mau melok sana dua sorong. Karena ini tinggal keduanya melomo selera itu tinggal karena mau kebutuhan tubuh. Karena mengapa ini? Muka guru nyawamu, muka coy, nyaman nadi. Nah, bagaimana hubungannya dengan ambisi kehidupan? Tidak ada masalah. Ambisi kehidupan, orang bekerja di ladang, orang berusaha mencapai target, mencapai karir. Tidak ada masalah selama niatannya itu untuk mencari ridha Allah dan ridha Rasulullah SAW. Karena anda Nabi Coy tidak mengikut lagi kecintaan pada duniawi itu. Karena kenikmatan duniawi Nabi Coy. Jadi tidak tuh dia biasa salah kau. Rai-rai di pogi di manja kambero nyawata. Betul si turun-turun kalau memang ande durian pak sekarang tinggal ande lambung ande. Kalau tinggi nggak apa-apa. Jadi menurut pandangan dan tidak salah dia secara umumnya
manusiawi dari tetapi mencuri tasawuf tahu bermasalah itu dia apa-apa mengapa Pak Guru menyawamu jatuh cinta lo ini. Itu yang jadi masalah. Nah, proses kematian ini ya seperti itu. Nah, manusia ini selama hidup di dunia, saya pernah menceramahkan ini di sini juga, di lingkungan kita ini terbaru bahwa manusia itu menurut pandangan ulama punya kembaran di dunia lain. Kembaran itu apa? Allah membentuk seluruh perilaku manusia baik jahat ataupun baik dalam bentuk makhluk lain di tempat lain. Jadi dia tuh wujud aslinya manusia. Di mana disimpang itu ya di alam yang kita tidak lihat. Tetapi dalam kenyataannya ada beberapa orang yang diberikan anugerah oleh Allah bisa menembus itu wujud aslinya manusia. Misalnya kalau orang sedang sakarat, sangat oriolota, dia biasa mencipta mereka, boleh itu tajam tamak kebiri sangana, mendapat hukuman naruh tajam. Ya cuma yang boleh usah itu bidata. Anda orang batas-batas, tidak lagi ada dimensi waktu dan ruang. Maka yang tampak di depanmu itu bukan lagi fata morgana, bukan lagi sesuatu yang hanya ditangkap oleh indera mata, tetapi sudah basariamu yang memandang. Ketika basaria memandang, maka yang muncul itu adalah hakikat dari apa yang kau lihat. Misalnya Yau atau Jailani, Pak ya, kita buat pasangan jadi atau tanam tu Yau dek menaita dia betul marangin dia sehari-hari gue apa unaita toko menurut amalku selama tu bentuk saya selama saya beramal di dunia itu ditentukan oleh amal. Al-Imam Ali Zainal Abidin pernah suatu waktu bertemu dengan seorang wali di tanah Makkah, sementara orang berikram tertawa sangat bisik al-hafi, mohon bisik al-hafi, mau dari haji pun nih suruh main suruh lona sapu matanya bila salain mihitoloi nawang sangin desa lo siya deke itulah si cule tahu mami bisik al-hafi apa ya bahasa pun nih itulah wujud asli dari mereka yang saya pinjami pandangan basaria saya kepada sehingga mulai minta tembus toko aslinya. Apa yang membuat mereka seperti itu ya Imam? Karena perbuatannya. Sehingga wujud itu merubah wujudnya dari wujud yang suci menjadi wujud yang menakutkan. Mengapa? Ya kira-kira selama itu jadi manusia ini sangat ditentukan wujud kita itu di hadapan Allah oleh kebeningan hati. Makorong anu dek mikir-mikir ya, sudah kuatin ke Laura, masuk kuatin tahu ya. Ini palampi pasti. Ya, dari ya itu tadi ya pandangan apa soal ruh manusia itu. Menurut Imam Al-Ghazali, pandangan tentang wujud asli manusia itu tajassumul amal ya istilahnya dalam perdebatan Islam ini. Imam Al-Ghazali dia tajassumul amal itu ada dua pandangan. Yang pertama, setiap perbuatanmu itu akan terbalas dengan nilai dari perbuatan itu. Jadi mau bicara lo tahu mesti bicara itu mesti tahu yang sana tajassumul amal terbalas dengan nilai dari perbuatanmu. Bagaimana beliau mengambil dalil? Ada orang yang datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudaranya sakit, minta diobati. Nama Rasulullah diam barang-barang malam pasulaka. Kacau mana dia puang? Malam pasulaka. Niakan dia elul bareng masawi. Disedekahkanlah sebagian dari hartanya itu dan menyiapkan saudaranya untuk sembuh dan sembuhlah dia. Imam Al-Ghazali menganggap itu tajassumul amal namanya. Sekaligus sebagai dalil bahwa perbuatan baik itu bisa dijadikan alat negosiasi tawar-menawar di hukum Allah Ta'ala. Jadi anda tuh nanti lau salah lawe nilai yang jangan dibawa
Allah mencatatnya dalam perbendaharaan Tuhan. Setiap yang kita lakukan itu punya sesuatu yang disimpan oleh Allah dan akan terbalas dengan sendirinya menurut kehendak Allah Ta'ala. Tapi menurut kehendak Nabuangan sana tuh menurut kehendak tak. Dia nama Al-Hikam As-Sakandari, pasti Allah menjamin pengabulan dari doa-doamu. Tetapi menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak. Menurut waktu yang ditentukan oleh Allah, bukan menurut waktu yang engkau inginkan. Pasti nabalas sih, karena jaminanna ud'uni astajib lakum. Perau mai pasti ubengan. Dirapai tergantung Allah Ta'ala. Bentuknya bagaimana tergantung Tuhan, bukan kita yang menentukan. Itu yang disebut dengan balasan dari nilai. Jadi nilainya perbuatannya, karena bentuknya perbuatan, nilainya. Apa maksudnya nilai? Innamal a'malu binniyat. Pak jatuh deh tuan rupa tahu 10 tahun masuk dia masih isi 50.000, andai si pangka nilainya. Sagi 10.000 ya dia 10.000. Tapi nilainya di hadapan Tuhan itu tidak sama nilainya. Kenapa? Dia dipicu oleh berangkatnya hati pada saat melakukan itu bagaimana. Ya waktu itu ya. Jadi karena teman lebih hadir, yang penting diurusi manusia itu nilai dari setiap perilaku kita. Sekecil apapun bentuknya, tetapi nilainya bisa menjadi begitu dahsyat di hadapan Allah karena nilai itu yang menentukan. Pasal menurut kesimpulannya cerita nilai sang anak. Jadi nilai itu apa? Ketulusan dalam melakukan. Misal ketulusan tidak ada embel-embel. Tanya sangga apa sangana betul-betul Allah yang ditujukan, tidak ada ini benar dia sangat kehilasan nilai tulus mau piwelo apa tahu 1 tahun kemudian dua na cederai ke tahun na susah apa murang preman dan lain ngarang apa tanam ning sangana apa mengukar lagi dia juga biang lupa dapat tuh jalan selesai urusan itu melo kare padun. Selanjutnya manusia masuk di alam kubur. Di sinilah dimulai proses yang serba misteri menurut pengetahuan manusia yang hidup di dunia. Serba misteri itu lalu. Nah inilah sebagian ulama menganggap ada berkali-kali jenis kematian yang akan dihadapi oleh manusia ketika dia masuk di alam barzah. Pak Majisannya di perjalanan di dalam dunia hanya tidak ada rinciannya. Tanpa melompat itu laut di alam akhirat namanya, tanpa kiamat di ini pasti dorongan. Padahal proses di alam kubur itu panjang sekali prosesnya. Mengapa ini? Ya pingaran ini milik memulai Nabi Adam oleh Mioto Mateo. Si para atau si tada lalu ya akhirat menini. Apa finisnya akhirat ini seragam ini, tetapi kematian tidak seragam. Nah ada proses yang panjang sekali di alam kubur itu. Nah proses di alam kubur ini masih punya sekali banyak ruang untuk diperbaiki itu wujud hakikat manusia melalui apa? Doa-doa dari orang-orang yang hidup. Nah, sebagian ulama menganggap ya tujuh amatian Nabi Satago paling mengkhawatirkan bagi seorang yang mati itu adalah malam pertama dari kematiannya, karena manenangin guru di sana tuh. Nah disitulah dianjurkan oleh para ulama keluarga almarhum atau siapapun bahu membahu melakukan ibadah atau apa saja yang bisa membantu keterasingan orang yang baru meninggal. Janda mulai bawangan salat hajiyah, salawat, doa-doa, bahkan dianjurkan sebagian ulama menganggap dami atau pompelai kuburna tomatemu aku lamun yuk dulu piko-pikoro baca-bacaan itu dulu salawat nunggu ilaula tanpa palai apa. Nah ini kan dia cerita ya nama malam pertama bukan malam seperti yang dimaksud di dunia ya, karena tidak ada lagi matahari terbit di alam kubur. Hanya untuk menggampangkan manusia memahami itu proses kubur dan merah itu malam pertama. Sesungguhnya malamnya itu kita tidak tahu berapa panjang, berapa lama. Yang jelas kita dianjurkan untuk memberikan bantuan insentif
dari orang-orang yang hidup untuk mereka yang itu namanya buta ya Allah. Saya ulangi lagi, PJM ke romo kampe matu ini lino anda dia maingaran nama pergerawan umat mati. Pak iya sana tu dari pasir roman. Mengapa ya? Di situlah kita butuh pelampung, butuh pertolongan, butuh apa? Karena seseorang pernah bertanya kepada cucu Rasulullah, bagaimana maksud dari menyempitnya tanah kuburan itu ya Habib? Apa nama? Dah mau balik mati tapi pera-pera taruh hukum Allah Ta'ala untuk dilepaskan dari himpitan kubur itu karena sedikit sekali orang yang lolos dari situ. Yang enggak itu nggak ingat YB. Jadi ya enggak itu nggak ingat YB Pak Nana itu soalnya penggalisan ngomong si cuy itu tuh lolos berarti nggak nawe narete buku masih cerita. Selanjutnya kita nanti masuk di alam akhirat, di situ finishnya ya. Disitulah semua hal ditentukan di pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hal yang menarik sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan ini menyangkut kegiatan kita setiap malam Jumat. Ternyata Nabi kita mencuri dari sahabat atas dulu nama al-muflis. Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut itu? Kami tidak tahu ya Rasul. Rasulullah menjawab, orang-orang yang datang ke akhirat dengan membawa pikulan di pinggulnya di pikulannya itu salatnya, sedekahnya dan semua ibadahnya. Tetapi sebelum amalnya ditimbang, banyak orang yang datang mengadu kepada Tuhannya bahwa orang ini pernah melakukan sesuatu yang tidak terbayar di dunia. Ada orang menzalimi hidupnya orang lain, pasti terbayar nanti di akhirat. Dan riwayat hadis Nama Rasulullah, saking tidak adanya sesuatu yang tidak diselesaikan di pengadilan akhirat nanti, bahkan kambing yang pernah menantu temannya dan mematahkan tanduk temannya itu nanti di akhirat juga akan dipatahkan tanduknya. Pak gua tanduk dari solam, repot-repot tanduknya solam, repot-repot itu boleh akhirat tanduknya. Itu mungkin saja gambaran fisiknya tidak sama persis, tetapi Nabi ingin menyampaikan ke kita, Anda tuh dia apa-apa lolos ke daerah tiwayar nasang ini. Jadi ada perlakuan zalim terhadap orang lain, itu akan dibayar nanti di akhirat. Cara membayarnya dengan apa? Ibadah-ibadah kita yang diterima. Yang diterima di pembayaran sambayang. Tepat sambayang diterima di mana pembayaran Pak doi Anda laku itu kok. Doi mati itu kok. Doi berlaku di pembayaran yang sambayang asa, sedekah asa. Satu-satunya ini yang menariknya, satu-satunya amal yang luar biasa model pembayarannya itu adalah salawat. Mau Nabi tak muflis, ya muflis bangkrut. Apa nama bangkrut? Campur sambayannya pembayaran. Dia tahu gua memprotes, nah bawa dia tahu gua ngende saya usaha. Bayar sambayanmu, campur sambayan. Campur apa? Salawat itu juga bisa dipakai membayar nanti di akhirat, tetapi dia tidak berkurang dari wujudnya. Dari muat dan pembayaran itu salawat ini ke salawat boleh herau. Anda sih tengah sambayang Pak kurang kita sambayang pembayaran salawat tak kawan dari tapi di pembayaran toi. Apa itu? Tanda hormatinna pun Allah Ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mulai penghormatannya, kecintaannya pun Allah Ta'ala lalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan ilalan itu jam yamangan. Amin. Itu jam yamangan di yang sana dirutinkan menjadi seolah-olah tahu dengan segala macam problemnya. Setiap malam Jumat membaca salawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini barakah Allah Taala ya. Saya kira itu panjang lebar sudah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan barakah ini kepada siapa namanya almarhum. Siapa namanya? Darumi almarhumah Darumi. Almarhum dia ibu ya. Iya ibunya almarhumah Darumi. Mudah-mudahan Allah memaafkan kesalahan-kesalahannya dan menyempurnakan seluruh kebajikan-kebajikannya. Insya Allah kita yang masih hidup ini tidak lelah untuk mendoakan para
arwah keluarga kita yang sudah meninggalkan kita semua. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian.